Dalam public speaking, berkomunikasi di hadapan audiens itu tidak hanya menyampaikan pesan, tapi juga harus ada kesan. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Makanya dalam komunikasi, kita sangat membutuhkan menyentuh unsur emosi. Emosi itu kan terbagi dari dua kata ya, E dan motion. E itu energi, motion itu gerakan. Jadi kekuatan yang menggerakkan. Jadi kalau kita sudah mampu menyentuh pada unsur emosi, kita akan mampu menggerakkan audiens kita. Bagaimana caranya menyentuh unsur emosi dalam public speaking? Ketika berkaca kepada satu teori yang disampaikan oleh Simon Lancaster dalam bukunya Winning Minds, bahwa otak manusia itu terbagi dalam 3 bagian. Bagian pertama disebut dengan reptilian brain atau instinctive brain. Yang kedua disebut dengan emotional brain, dan yang ketiga disebut dengan logical brain. 3 bagian otak ini ternyata punya cara masing-masing untuk memenangkannya. Kalau kita ingin memenangkan atau menyentuh unsur emosi, artinya kita harus memenangkan unsur otak emosi atau emotional brain. Dan salah satu toolsnya yang bisa kita gunakan adalah story atau cerita. Dengan bercerita, kita mampu menstimulus audiens kita untuk merilis berbagai hormon yang dimiliki. Ada oksitosin, ada kortisol, ada serotonin, ada dopamin, yang masing-masing itu akan menguatkan sentuhan emosi dalam diri audiens kita. Jadi jangan kaget ya, kenapa kalau kita bercerita, audiens kita itu dengerin banget. Asalkan kita bercerita dengan benar. Karena bercerita itu juga tidak bisa yang hanya datar saja, namun harus diatur ritmenya dengan struktur. Ini yang kita pelajari. Ada orang-orang yang tanpa sadar tidak pernah belajar, tapi dia sering mendengarkan mungkin. Dan dia bisa bercerita dengan baik, dan orang lain berkata, kamu bakat. Padahal orang tersebut sudah berlatih tanpa disadari. Nah, kita belajar public speaking itu bukan tentang bakat dan tidak bakat. Ketika kita belajar tentang cerita, itu sudah ada ilmunya, ada struktur yang kita pelajari, dan kemudian kita latih. Disinilah kemudian peran penting cerita untuk menyentuh unsur emosi. Sehingga ketika kita punya pesan, jangan langsung ingin menyampaikan pesan itu secara logik. Tapi pastikan terlebih dahulu, get attention first, raih dulu perhatiannya, kemudian menangkan get emotion. And the last is get logic. Baru logikanya bermain. Semoga bermanfaat ya sharing singkat pagi ini. Sweet Power and Confidence. I'm ready. Sampai jumpa.